Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang transformasi. Transformasi ini memuat 4 bagian. Yang pertama adalah refleksi atau pencerminan. Yang kedua adalah translasi atau pergeseran. Yang ketiga adalah rotasi atau perputaran, dan yang keempat adalah dilatasi, yaitu perbesaran atau pengecilan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang refleksi. Pertama yang kita pelajari, yang kita pahami adalah sifat-sifat bayangan dari suatu benda hasil dari pencerminan. Yang pertama, bayangan hasil pencerminan mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Jadi, bentuk dan ukuran benda aslinya dengan benda bayangannya adalah sama. Yang kedua, jarak bayangan benda hasil pencerminan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Kemudian yang ketiga, bayangan benda dengan aslinya hasil pencerminan itu saling berhadapan. Untuk lebih jelasnya perhatikan beberapa gambar di bawah ini. Ada 3 gambar, yaitu gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Kita periksa. Yang warna merah ini adalah cerminnya. Yang pertama, bentuk dan ukuran benda aslinya dengan bayangannya adalah sama. Ini benda aslinya, yang ini adalah bayangannya. Kita perhatikan, bentuk dan ukurannya sudah sama. Kemudian yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Artinya, misalnya ini adalah jarak benda aslinya ke bayangannya sejauh ini, maka bayangannya ke cermin jaraknya juga jauhnya sama. Jadi panjangnya ini sama dengan panjangnya ini. Kemudian ini juga begitu, sama, jarak cermin ke benda aslinya sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jadi ini panjangnya sama atau jaraknya sama. Misalnya ini lagi, jaraknya ke cermin sama dengan jarak cermin ke benda. Ini panjangnya juga sama. Kemudian sifat yang ketiga, bayangan dan benda aslinya saling berhadapan. Ini bayangan dan benda aslinya saling berhadapan, mata dengan mata, hidung dengan hidung, dan seterusnya. Berarti gambar yang pertama ini merupakan benda asli dan hasil pencerminannya. Kemudian gambar yang kedua, antara benda aslinya dengan bayangannya di sini ukurannya berbeda. Benda aslinya lebih besar dari bayangannya, sehingga ini tidak memenuhi sifat-sifat dari pencerminan, sehingga gambar yang kedua ini bukan merupakan hasil dari pencerminan. Kemudian gambar yang ketiga, antara gambar aslinya dengan bayangannya harus saling berhadapan sesuai dengan sifat pencerminan yang ketiga. Sementara ini tidak berhadapan, sehingga gambar yang ketiga ini bukan merupakan hasil dari pencerminan. Perhatikan contoh selanjutnya. Ada sebuah segitiga yang akan dicerminkan dengan cermin yang ini. Jadi yang garis berwarna merah ini adalah cerminnya. Misalnya segitiganya kita namai segitiga P Q R. Untuk menentukan bayangan segitiga ini, langkahnya adalah
masing-masing titik sudut ini kita cerminkan. Caranya, tarik garis dari titik R yang tegak lurus dengan cermin, kemudian jarak titik R ke cermin ini sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Jadi jaraknya ini kita hitung 1, 2, 3, berarti cermin ke bayangannya ini juga berjarak 3. Nah, berarti di sini adalah bayangan dari R, yang mana jaraknya ini dan ini sama. Selanjutnya kita cerminkan titik P, kita tarik garis yang tegak lurus dengan cermin, kemudian jaraknya titik P ke cermin sama dengan jaraknya cermin ke bayangannya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti jaraknya ini 5. Maka jarak cermin ke bayangannya juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah bayangan dari P. Selanjutnya, bayangan dari titik Q, kita tarik garis yang tegak lurus dengan cermin. Kita hitung jaraknya 1, berarti cermin ke bayangannya jaraknya juga 1. Sehingga di sini adalah bayangan dari Q. Dari ketiga titik ini, kemudian kita hubungkan sehingga menjadi segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Jadi bayangan dari segitiga PQR ini jika dicerminkan terhadap cermin garis yang berwarna ini, bayangannya adalah P aksen, Q aksen, dan R aksen. Kemudian contoh selanjutnya, misalnya di sini ada segi 4 yang kita namai A, kemudian ini B, C, D. Selanjutnya kita cerminkan terhadap cermin yang berupa garis berwarna merah ini. Langkahnya adalah cerminkan masing-masing titik. Langkahnya adalah cerminkan masing-masing titik ini, kemudian nanti akan diperoleh bayangannya. Yang pertama titik C misalnya, kita cerminkan berarti tarik garis dari C ini tegak lurus dengan cermin, kemudian bayangannya jaraknya sama dengan titik C ini ke cermin. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti jarak cermin ke bayangannya juga 3. 1, 2, 3. Berarti ini adalah bayangan dari titik C. Kita namai C aksen. Selanjutnya kita cari bayangan titik D. Caranya tarik garis yang tegak lurus dengan cermin melalui titik D. Nah, ini tegak lurus. Kemudian jarak titik D ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah bayangan dari titik D, kita namai D aksen. Selanjutnya titik B, kita cari bayangannya, kita cerminkan, tarik garis melalui titik B, tegak lurus dengan cermin. Kemudian jarak cermin ke bayangannya sama dengan jarak titik B ke cermin. Ada 1 kotak, berarti ini jaraknya juga 1 kotak. Ini adalah bayangan dari titik B. Selanjutnya kita cari bayangan titik A, tarik garis melalui A dan tegak lurus dengan cermin seperti ini. Kemudian
jarak A ke cermin ini sama dengan jarak cermin ke bayangannya. 1, 2, 3. Berarti di sini juga 3. 1, 2, 3. Berarti di sini adalah bayangan dari A. Selanjutnya dari titik-titik ini dihubungkan dengan garis akan diperoleh seperti ini. Sehingga bayangan dari segi 4 ABCD ini adalah segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Sekali lagi, jarak ini C ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangannya, berarti ini panjangnya sama. Kemudian D ke cermin ini juga sama dengan cermin ke titik D aksen. Kemudian ini juga B ke cermin sama dengan cermin ke B aksen. A ke cermin sama dengan cermin ke A aksen. Ini panjangnya sama. Contoh berikutnya adalah kita punya sebuah segitiga. Misalkan saya namai segitiga P Q R. Kemudian segitiga ini dicerminkan terhadap garis yang berwarna merah ini. Caranya sama, kita cari bayangan dari ketiga titik ini jika dicerminkan dengan cermin yang berupa garis ini. Yang pertama, P kita tarik garis yang tegak lurus dengan cermin seperti ini. Kemudian jaraknya titik P ke cermin sama dengan jaraknya cermin ke bayangannya. Berarti ini adalah P aksen. Jarak P ke cermin sama dengan jarak P ke bayangan. Kemudian titik Q-nya sama, kita cari bayangan dari titik Q. Kita tarik garis yang tegak lurus dengan cermin. Jarak Q ke cermin ini sama dengan jarak cermin ke bayangan dari Q. Jaraknya 1, 2. Ke sini juga 2. 1, 2. Berarti ini adalah bayangan dari titik Q, kita tulis Q aksen. Selanjutnya titik R, karena titik R ini ada pada cermin, maka jika dicerminkan terhadap garis berwarna merah ini, maka titik R ini tetap, yaitu bayangan dari R adalah R aksen tetap di sini. Selanjutnya kita hubungkan ketiga titik ini sehingga menjadi segitiga yang berwarna ungu ini. Jadi bayangan dari PQR ini adalah P aksen, Q aksen, dan R aksen. Selanjutnya di sini ada sebuah bangun berupa layang-layang akan dicerminkan terhadap garis yang berwarna merah ini. Kita namai dulu layang-layangnya, misalnya A, ini titik B, kemudian C dan D. Selanjutnya, untuk memperoleh bayangan dari layang-layang ini, masing-masing titik ini kita cari bayangannya. Yang pertama, titik B kita cari. Yang pertama, titik B kita cerminkan, berarti kita tarik garis yang tegak lurus dengan cermin. Kemudian jarak B ke cermin ini sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Ini jaraknya 1,5. Ke sini juga 1,5. Nah, ini adalah bayangan dari titik B. Kemudian titik A kita cerminkan. Kita tarik garis yang tegak lurus dengan cermin. Kemudian jarak cermin ke bayangannya juga sama. Ini jaraknya 1,2,5. Berarti jarak dari cermin ke bayangannya juga sama. Kita hitung 1,2,5. Berarti cermin ke bayangannya juga 2,5. Seperti ini. Ini setengah, ini 2. Berarti ini adalah bayangan dari A, kita tulis A aksen. Selanjutnya, titik C ke cermin jaraknya setengah, berarti cermin ke bayangannya jaraknya juga setengah.
Di sini adalah bayangan dari C. Yang terakhir, bayangan dari titik D kita cari. Kita tarik garis yang tegak lurus dengan cermin. Jaraknya ini D ke cermin sama dengan cermin ke bayangannya. Ini jaraknya 1,5. Berarti kita perpanjang 1,5. Ini jaraknya sama, sehingga ini adalah bayangan dari titik D. Jadi B ke cermin jaraknya sama dengan cermin ke B, ini jaraknya sama. Kemudian A ke cermin sama dengan cermin ke bayangannya. Selanjutnya, langkah terakhir adalah kita hubungkan titik-titik ini dengan sebuah garis, sehingga diperoleh bangun layang-layang yang berwarna ungu ini. Jadi bayangan dari layang-layang ABCD adalah layang-layang A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen.